Pendidikan penjajah melahirkan pengkhianat atau pejuang? Tahukah kamu bahwa sekolah yang dibangun penjajah di Nusantara dibayar dari pajak rakyat, dari hasil bumi, dari keringat petani? Lalu setelah lulus, apakah mereka menjadi alat penjajah atau justru menjadi pejuang kemerdekaan? Mari kita bongkar berdasarkan fakta sejarah. Pendidikan kolonial. Apa tujuannya? Tahukah kamu, pada masa Verenigde Oost-Indische Compagnie, pendidikan hampir tidak diprioritaskan. VOC fokus dagang. Baru setelah abad ke-19, terutama setelah muncul politik etis 1901 oleh Ratu Wilhelmina, pendidikan mulai diperluas. Tapi pertanyaannya, apakah pendidikan itu untuk mencerdaskan rakyat? Jawabannya, sebagian iya. Sebagian besar tidak. Tujuan utamanya adalah mencetak pegawai rendahan kolonial, administratur murah, tenaga terdidik yang loyal. Sekolah seperti Hollands Inlands School, STOVIA, Technische Hogeschool te Bandung, bukan untuk rakyat miskin, hanya untuk elit pribumi. Siapa yang membiayai? Tahukah kamu, dana pendidikan itu berasal dari pajak tanah, sistem tanam paksa, kultur stelsel, ekspor gula, kopi, dan rempah. Data sejarah menunjukkan, pada abad ke-19, Belanda memperoleh surplus besar dari Hindia Belanda. Artinya apa? Secara ekonomi, rakyat Nusantara memang ikut membiayai sistem kolonial, termasuk pendidikan. Apakah ada lulusan yang menjadi alat penjajah? Tahukah kamu, sebagian elit terdidik memang bekerja untuk pemerintah kolonial. Contohnya, para bupati dan priayi yang menjadi bagian struktur administrasi Belanda, pegawai hukum lulusan sekolah kolonial, aparatur birokrasi yang membantu sistem pajak dan kontrol rakyat. Beberapa tokoh yang dalam sejarah dicatat sangat dekat dengan kolonial. Raden Adipati Arya Wiranatakusuma, seorang bupati yang bekerja dalam struktur kolonial, elit priayi Jawa dalam sistem Binnenlandsbestuur. Namun penting dicatat, bekerja dalam sistem kolonial tidak otomatis berarti pengkhianat. Sebagian melakukannya demi stabilitas daerah, sebagian karena tidak punya pilihan. Tokoh yang jelas memihak penjajah? Dalam periode Jepang, 1942 sampai 1945, ada tokoh yang mendukung Jepang karena strategi politik. Namun setelah kemerdekaan, sebagian dicap kolaborator. Contoh kontroversial dalam sejarah, Sultan Syahrir mengkritik kolaborasi dengan Jepang. Beberapa pejabat lokal yang aktif membantu kebijakan Romusha. Namun sejarah akademik modern sangat hati-hati memakai istilah pengkhianat, karena konteks saat itu, rakyat berada dalam tekanan militer. Tokoh yang tidak berkhianat dan melawan? Tahukah kamu, justru dari sekolah kolonial lahir tokoh revolusi. Soekarno, lulusan TH Bandung. Muhammad Hatta, belajar ekonomi di Belanda. Ki Hajar Dewantara, mendirikan Taman Siswa. Cipto Mangunkusumo, STOVIA. Mereka memakai ilmu Barat untuk melawan Barat. Mereka membaca hukum internasional untuk menuntut kemerdekaan. Organisasi luar negeri. Tahukah kamu, mahasiswa Indonesia di Belanda membentuk Perhimpunan Indonesia. Di sana mereka menyuarakan kemerdekaan, mengubah istilah Hindia Belanda menjadi Indonesia, menggalang dukungan internasional. Artinya apa? Sekolah luar negeri bukan membuat mereka jadi pengkhianat, justru menjadi pusat ide kemerdekaan. Jadi, pengkhianat atau pejuang? Jawabannya, keduanya ada. 1. Ada elit yang nyaman dengan sistem kolonial. 2. Ada yang bekerja demi kepentingan Belanda. 3. Ada yang diam demi keselamatan diri. 4. Tapi ada juga yang bangkit melawan. Sejarah tidak hitam putih. Solusi masa kini. Tahukah kamu, pelajaran terbesar dari sejarah ini adalah 1. Pendidikan harus membangun karakter kebangsaan. 2. Ilmu tinggi tanpa integritas berbahaya. 3. Negara harus membiayai pendidikan tanpa ketergantungan eksploitasi. 4.
Generasi muda harus belajar sejarah secara kritis, bukan emosional. Karena penjajahan modern bukan lagi tentara, tapi ketergantungan ekonomi, ketergantungan teknologi, ketergantungan pangan. Tahukah kamu, sekolah bisa melahirkan dua hal, penguasa yang tunduk atau pejuang yang melawan. Ilmu itu netral, yang menentukan adalah moral. Sejarah Nusantara sudah membuktikan, dan sekarang pertanyaannya untuk kita. Apakah kita belajar untuk menjadi pegawai atau menjadi pembela bangsa? Like, comment, subscribe, and share.